Selamat datang di Making You Better You Lesson. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang words have power. Menurut Nathaniel Hawthorne, beliau pernah berkata seperti ini. Beliau adalah seorang novelis dan beliau berkata, kata-kata mungkin tampak sepele ketika Anda hanya membacanya di sebuah kamus atau membacanya di sebuah koran. Tetapi bagi orang-orang yang pandai memadai kata-kata, kata-kata ini sangat powerful. Kata-kata ini bisa diubah menjadi senjata yang bisa membawa sebuah perubahan, baik perubahan yang baik maupun perubahan yang tidak baik. Nah, ini dibuktikan dengan banyak sekali world leaders yang dulu yang menggunakan kata-kata untuk memulai peperangan. Contoh misalnya Adolf Hitler yang terkenal sebagai seorang orator yang luar biasa, beliau bisa merangkai kata-kata yang mempengaruhi satu negara sehingga berjuang atau memasuki era perang. Yang dimana ini adalah sebuah kejahatan internasional. Baik, dan sebenarnya kita juga mengetahui ada orang-orang yang mengubah dunia menggunakan kata-kata seperti Martin Luther King, Abraham Lincoln, dan juga banyak sekali orang-orang luar biasa dulunya. Dan itu mereka lakukan dengan the power of words, dengan kekuatan dari kata-kata. Jadi kita akan sama-sama mempelajari apa saja sih yang bisa membuat sebuah kata-kata itu memiliki influence yang kuat. Jadi kita akan membahasnya di dalam sesi ini, yaitu kata-kata tepat, influence kuat. Cara menggunakan rhetorical devices untuk merangkai sebuah kata sehingga maknanya itu lebih kuat, maknanya itu bisa sampai kepada audiens dan audiens bisa merasakan perasaan yang diungkapkan oleh pembicara tersebut. Kita langsung saja masuk ke dalam rhetorical devices. Ada 4 rhetorical devices yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah anaphora, yang kedua adalah metaphora, yang ketiga adalah triads, yang keempat adalah vivid imagery. Dan keempat rhetorical devices ini bisa Anda gunakan di dalam presentasi Anda, baik yang untuk menginspirasi orang lain atau memberikan informasi kepada orang lain. Dan ketika teman-teman bisa menggunakan rhetorical devices ini, Anda akan juga bisa mempengaruhi audiens. Kalau misalnya audiensnya Anda adalah seorang calon pembeli, maka Anda akan bisa mempengaruhi mereka supaya mereka bisa membeli dari Anda. Kita akan membahas satu persatu tentang rhetorical devices ini sendiri. Yang pertama, rhetorical devices yang pertama itu adalah anaphora. Anaphora ini adalah mengulang kata atau frasa depan dari sebuah kalimat secara berulang-ulang supaya ini bisa connect atau poinnya itu bisa lebih bermakna lagi. Jadi contohnya ini adalah salah satu pidato dari Martin Luther King, naskah pidato dari Martin Luther King yang dimana judul dari pidato tersebut adalah I Have a Dream. Nah, di dalam potongan naskah yang teman-teman bisa baca, beliau berkata seperti ini, I have a dream that one day out in the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by their character. Nah, menggunakan I have a dream di awal, setiap kalimat itu membuat signifikan, membuat arti dari pidatonya menjadi lebih signifikan. Jadi teman-teman, jika ingin menggunakan anaphora ini, bisa digunakan di dalam pidato Anda ketika Anda ingin menginspirasi seseorang. Ingat, gunakan ini secara ulang-ulang sehingga poin Anda bisa lebih mengena. Ini adalah rhetorical devices yang pertama, yaitu anaphora. Rhetorical devices yang kedua, ini adalah metafora. Metafora itu adalah menggunakan kiasan untuk menggambarkan sesuatu atau membuat penjelasan menggunakan contoh serupa. Nah, contohnya adalah di sini kita menggunakan Diana adalah seorang yang hangat, penuh dengan keceriaan. Jadi, hangat dan penuh keceriaan, kita menggunakan ibarat api unggun yang menemani di malam sepi. Nah, jadi dari sana kita membuat analogi atau membuat sebuah metafora yang menggambarkan orangnya itu seperti apa sih. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya orangnya ini sangat hangat dan penuh dengan keceriaan, nah kita mungkin tidak akan bisa mendapat gambaran yang jelas ya. Tetapi kalau misalnya kita menambahkan metafora, ibarat api unggun menemani di malam sepi, maka ini akan menjadi sebuah gambaran yang lebih jelas lagi. Karena kita langsung bisa mengerti Diana itu seperti apa. Nah, inilah contoh penggunaan metafora. Salah satu lagi adalah Charles selalu merasa terperangkap dan memiliki keinginan untuk terbang bebas layaknya seekor elang. Nah, kita juga
bisa menggunakan metafora seperti ini supaya menggambarkan situasi yang sedang dihadapi oleh Charles. Jadi, rhetorical devices yang kedua adalah metafora. Rhetorical devices yang ketiga, yang ketiga adalah triads. Triads ini adalah menggambarkan sesuatu dengan menggunakan 3 kata atau 3 frase secara berurutan. Maksudnya adalah contoh. Ini adalah Jonathan adalah orang yang sangat ambisius, jenaka, dan setia. Jadi ada 3 kata yang saya gambarkan, 3 kata yang saya gunakan untuk menggambarkan si Jonathan. Dan teman-teman ketika menggunakan triads ini sendiri, sebenarnya ini dapat membantu teman-teman untuk membuat poin yang teman-teman ingin sampaikan dengan singkat bisa memiliki makna yang berat atau makna yang lebih dalam. Jadi penggunaan triads ini sendiri adalah salah satu yang saya gunakan secara sering di dalam pidato, dan bahkan di dalam pidato-pidato, ibaratnya contoh misalnya kita mau menyebutkan sebuah produk ini sangat bagus. Ada 3 hal yang bagus dari produk ini. Produk ini A, B, C, D. Nah, kita menggunakan triads tersebut. Dan ini akan membantu audiens supaya mereka bisa mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Jadi ini ada beberapa contoh lagi ya di slide kita, ada beberapa contoh lagi, teman-teman bisa membacanya. Rhetorical devices yang keempat itu adalah vivid imagery. Vivid imagery ini adalah kita menggambarkan sesuatu dengan penggambaran yang detail sehingga dapat memunculkan gambaran jelas di pikiran dari pendengar atau pembaca. Nah, contoh di sini adalah saya mau menjelaskan tentang Andi yang baru saja kehilangan teman di medan perang. Dan ini ada seseorang yang mengabarkan kepada Andi bahwa temannya baru saja gugur di medan perang. Seketika setelah mendengar kabar temannya telah gugur di medan perang, Andi terdiam. Matanya yang biru mulai berlinang air mata, badannya gemetaran seakan sulit menerima kenyataan. Temannya sejak kecil harus menjadi korban pertikaian antar 2 negara. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah Anda menjadi tahu Andi itu bermata biru, Andi itu sedang berlinang air mata, badannya gemetaran, dan sulit menerima kenyataan. Nah, itu adalah gambaran yang saya inginkan Anda untuk membayangkan. Jadi, vivid imagery ini adalah kata-kata yang kita gunakan supaya bisa menggambarkan situasi dan kondisi, dan audiens bisa langsung membayangkannya. Penggunaan ini sangat signifikan sekali, sangat penting sekali jika teman-teman ingin menginspirasi seseorang atau memberikan informasi yang berpengaruh kepada audiens Anda. Dan ketika Anda bisa menguasai vivid imagery, Anda akan sangat gampang untuk connect dengan audiens Anda. Jadi, ini adalah keempat rhetorical devices yang teman-teman bisa gunakan untuk menambah skill pemilihan kata dan juga merangkai kata di dalam sebuah pidato. Dan masih banyak lagi rhetorical devices yang bisa kita gunakan, tetapi dengan keempat ini, saya yakin Anda sudah bisa upgrade ke next level dan presentasi atau pidato Anda akan menjadi sangat luar biasa. Sampai jumpa di Making You Better You Lesson berikutnya, karena masih akan banyak lagi Making You Better You Lesson yang bisa teman-teman ikuti.